yang sudah kita sepakati kemarin dan yang sudah diberi amanah bisa menjalankan dengan baik, dengan istilahnya kalau bahasa gampangnya amanah lah gitu ya, sehingga bisa membawa nama komunitas ini lebih berkibar lagi di Jember gitu ya. Mungkin kalau dilihat juga udah banyak komunitas-komunitas yang hampir sama mungkin atau mungkin sama, yaitu memang udah sunatullah, udah hukum alam gitu ya. Jadi yang namanya persaingan dan lain-lain itu udah terbiasa gitu. Mudah-mudahan yang sudah terbentuk ini bisa mengakomodasi seluruh kebutuhan teman-teman yang berkecimpung di hidroponik khususnya. Mungkin nanti bisa merekrut anggota ya supaya lebih besar, lebih luas, dan mungkin istilahnya bisa lebih berkiprah lagi. Paling tidak bisa mensuplai sayur hidroponik untuk minimal Jember aja mungkin udah ini ya, Jember dan sekitarnya itu. Mungkin pengantarnya itu aja, jadi maksudnya meresmikan aja gitu kan ya. Untuk selanjutnya mungkin masalah visi misi dan program kerjanya kita serahkan kepada yang diberi amanah gitu. Kita bermakmum aja lah, rasanya itu kan bermakmum gitu, gimana pengurus yang kita terbentuk ini punya program ini, mari kita sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita bantu supaya program itu bisa berjalan dengan baik, sehingga yang jadi pengurus juga tidak merasa terbebani sendiri gitu ya. Kita coba saling bantu seluruh yang terlibat. Mungkin nanti nggak tahu bentuknya yang jadi anggota juga kita harapkan juga terlibat aktif gitu ya, sehingga istilahnya kita maju bersama, sukses bersama. Kalau bahasa ini ya dari kita untuk kita gitu kan, sehingga ada manfaatnya lah forum ini atau pengurusan. Mungkin itu aja. Untuk selanjutnya kita serahkan atau diketok palu dulu. Monggo Pak Sus, ketok palu. Jangan pakai gelas pecah nanti. Kemarin yang disepakati ketuanya Mas Bidi, sekretaris Pak Sutiono, bendaranya Mbak Husnul. Ya, jadi itu udah sepakat ya, nggak ada perubahan lagi kan? Sudah fix, 100% bulat. Ya udah, Bismillahirrahmanirrahim, resmi. Al-Fatihah. Untuk selanjutnya monggo kepada ketua ini, kita serahkan kepada ketua ini. Mau acaranya seperti Mas Bigi, sambutannya Mas Bigi. Oke, terima kasih Pak Sus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, saya ucapkan syukur dulu ya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sudah diberikan kesempatan yang nikmat sehat biar supaya bisa berkumpul lah. Volumenya tambahin. Terus yang kedua, saya ucapkan terima kasih pada teman-teman, pada semua saudara sekalian yang sudah ngasih Bisa ke operator mungkin. mandat atau tanggung jawab lah bagi saya untuk membawa komunitas ini atau asosiasi ini ke ranah yang lebih mumpuni, ranah yang lebih legal, dan juga semoga dengan adanya kepengurusan ini nantinya asosiasi atau komunitas ini bisa lebih dikenal, terutama untuk produksi bisa kita kontrol, bisa kita manajemen, marketing juga, pemasaran, utamanya Jember, dan juga teman-teman yang nanti masih pemula bisa kita bimbing supaya mereka bisa lebih kompeten. Break sebentar. Iklan dulu, iklan. Break. Iklan. selingan. Dengan Pak. Api umbre wae. Nah, kan ono gunane. Iku lho. Engko nanti aja lagi. Ya, sip. Turun. Dapat ada lagi pun lah.
Terus yang ketiga, kita kumpul di sini sebetulnya kita nggak bahas ADART dulu. Cuma ada beberapa yang perlu saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan nama. Jadi kita nanti bukan komunitas lagi namanya, tapi asosiasi. Kenapa kita ambilnya yang kita rujuk itu dari Permentan nomor 67 pasal 1. Jadi di sana cuma ada 4. Ada kelompok tani, ada gabungan kelompok tani, terus yang satu saya lupa. Baru nanti ada yang namanya asosiasi tani. Bukan, koperasi itu nggak masuk di Permentan, Mas. Kalau koperasi itu lebih arahnya ke UD. Tuh. Nah, kita di sini Tani, asosiasi apa? Asosiasi Petani Hidroponik. Nah, sementara di Indonesia itu yang ada dan yang diakui itu Semarang ada, terus Bandung ada, Surabaya ada, Malang ada, dan yang baru Bondowoso itu untuk Jawa. Cuma untuk asosiasi se-Indonesia itu ada, namanya APHI, Asosiasi Petani Hidroponik Indonesia. Nah, jadi runtutannya kita kalau mau istilahnya mendirikan asosiasi atau membentuk asosiasi, itu yang pertama kita harus ada pengurus. Pengurus yang dibutuhkan itu cuma 3, ketua, sekretaris, bendahara. Itu yang pertama. Nanti setelah pengurus dibentuk, baru kita bentuk yang namanya ADART. Nah, kalau ada yang masih awam ADART itu apa? AD itu anggaran dasarnya, pokoknya itu kita jelaskan di AD. Contoh misalkan kita mau bikin aturan tentang kepengurusan, poinnya ya kepengurusan itu ada di AD. Sedangkan penjelasannya kepengurusan itu ngapain, prokernya ngapain, itu di ART-nya, adalah anggaran rumah tangganya. Itu. Cuma kita nggak bahas itu dulu sekarang. Nanti aku ini dulu ya. Istilahnya kasih cover dulu. ADART yang nanti bakal kita bikin, yang bakal kita garap itu kayak gimana. Jadi referensi. Nah, nanti setelah kita ada ADART, baru kita undang dari dinas terkait, jadi dinas pertanian. Jadi nanti kita buat berita acara, ya kayak absensi lah dan segala macam, termasuk dokumentasi, entah dalam bentuk gambar atau video. Itu nanti dengan dinas terkait. Jadi kita undang mereka. Nah, nanti yang berhak mengakui asosiasi ini legal atau tidak secara Kementan itu dari Disperta sendiri, dari Dinas Pertanian. Jadi kalau memang menurut mereka itu mumpuni, maka nanti kita dapat yang namanya SK. Nah, cuma kalau di Jember infonya itu yang memberikan SK itu bupati, bukan dari Dispertanya sendiri. Jadi nanti SK Bupati turun menerangkan kalau kita sudah berdiri yang namanya Asosiasi Petani Hidroponik Jember. Jadi kita nggak pakai nama forum lagi. Nah, kalau ada yang bertanya bedanya asosiasi dengan komunitas, sama saja. Sama-sama sekelompok orang, sama-sama segelintir orang yang tujuannya sama. Bedanya kalau asosiasi itu lebih luas, jadi kita lebih istilahnya resmi, lebih legal. Nah, kalau untuk melegalkan kemarin ada yang mencanangkan melegalkan, itu beda dengan yang namanya asosiasi. Nah, jadi kalau kita mau melegalkan asosiasi itu biar diakui Kemenkumham, fungsinya itu buat apa? Begitu kita dapat proyek gede, entah itu bersifat PT atau CV, kalau kita udah legal enak. Kenapa SPJ-nya itu? Karena nanti ada audit. Begitu kita sudah legal diakui dengan Kemenkumham, itu pasti kita insya Allah goal. Tuh, cuma mau kita legalkan, insya Allah kalau dulu pernah ikut POJ, alurnya sama. Jadi kita harus ke notaris. Ya sama alurnya kita legalkan asosiasi itu tadi, baru nanti SK dari Kemenkumham turun. Jadi nanti kita ada 2 SK,
SK yang asosiasi itu kita pakai untuk produksi dan pemasarannya kita, sedangkan yang Kemenkumham kita pakai untuk proyek. Tuh, dua poin itu kalau terdekat dengan kita yang udah punya itu Bondowoso, Tani Bondowoso, mereka sudah legal secara Kemenkumham dan juga mereka sudah diakui dengan Kementan. Sejak kapan, Mas? Pada per bulan kemarin kalau nggak salah. Tahun ini? Iya, cuma tanggalnya lupa. Nah, Siap. Siapa? terus kalau tujuan saya pribadi adanya asosiasi ini serta-merta bukan masalah dana ya. Jadi saya garis bawahi. Memang kita nanti pastinya ada yang namanya dana bantuan dari Dinas Pertanian. Kalau kita mau ngurus istilahnya proposal lah. Cuma itu nomor sekian bagi saya. Dengan adanya asosiasi itu tujuan saya yang pertama, kita lebih transparansi masalah produksi. Jadi kita nggak ada yang namanya nanti bentrok. Saya panen, yang B panen, yang C panen di waktu yang bersama, itu nggak ada. Jadi nanti bakal saya masukkan di ADART juga tentang aturan itu, dan insya Allah nanti saya bikin sampel dari pengurus yang hadir di sini, lubang terkecil itu siapa. Jadi nanti kita jadikan patokan di ADART-nya kita. Jadi baru dianggap produksi kalau lubangnya sekian. Begitu di bawah sekian kita nggak anggap produksi, itu penting. Nah nanti untuk grupnya Forum Petani Hidroponik Jember itu kalau saya pribadi ini kan masih dimusyawarahkan lagi. Nanti ada subdivisinya masing-masing. Kalau subdivisi yang saya pikirkan itu yang pertama subdivisi produksi, yang kedua itu pemasaran atau marketing, baru yang ketiga proyek dan event. Tuh, nah ini salah satu manfaatnya kalau kita udah asosiasinya diakui. Kalau kita ada event atau istilahnya kayak Car Free Day, itu kita bisa masuk. Termasuk pelatihan, Mas Bigi ya? Termasuk pelatihan. Nah, Buat kelas ya. alhamdulillah per Oktober besok insya Allah SK saya dari apa itu? BNSP itu keluar. Jadi sertifikat praktisi hidroponik itu Oktober insya Allah sudah keluar SK saya. Tuh, nah jadi keunggulannya di situ juga. Kalau kita sudah asosiasi, sudah legal, istilahnya kita sudah diakui, begitu ada yang namanya sertifikasi, infonya itu bisa langsung turun ke kita. Nah di Jember itu turunnya di Koje. Kenapa? Karena yang legal itu Koje di Jember sama GMH, Gerakan Mahasiswa Hidroponik yang dibina BI. Tuh turunnya Punya Pak di sana. Punya Pak Dedi itu. Betul. Ya, Nah, kenapa di kita nggak ada informasi itu? Karena ya itu tadi mereka yang ambil alih karena fungsinya banyak. Itu kita sudah punya sertifikat yang diakui sama BNSP. Kita mau mengadakan pelatihan yang istilahnya cuma dasar, kita patok 150.000 peserta mau. Kenapa? Kita sudah punya yang namanya sertifikat resmi, jadi udah diakuin. Karena memang benar-benar diuji. Jadi kita pasang badan wis nggak ragu lagi ya. Pak, tuh. Ya. Jadi sebetulnya yang saya harapkan dari asosiasi ini 3 sub itu tadi. Cuma kalau grup besar Forum Petani Hidroponik Jember itu tetap kita kelola. Cuma nanti kita ini aja kita cut yang benar-benar aktif di produksi itu siapa dan yang benar-benar wong Jember itu siapa. Karena di forum itu kan banyak banget, dari Bondowoso ada, dari Lumajang ya. Luar kota banyak. Jawa Tengah ada, Bos. Ada. Nah, Ada. Luar Jawa ada. Ada, luar Jawa ada. nah jadi tujuannya kalau kita sudah ada asosiasi, kita ada dasar yang namanya ADART, jadi kita mau bikin aturan itu enak. Jadi nanti di sana kita jelaskan kepengurusannya kita ada apa aja, terus kerjanya pengurus, ada kewajibannya itu apa aja, termasuk anggota. Cuma
dari sekian referensi yang saya lihat ADRT Nyun Sewu yang masuk di kepengurusan yang bisa diakui itu yang punya lubang tanam, yang menanam. Kalau yang nggak menanam nggak bisa. Kenapa? Gini mas, kita kan arahnya di Astanik, Asosiasi Petani Hidroponik. Jadi yang namanya petani kita harus nanam, kita harus punya. Nah kalau pengurus itu nggak nanam, nggak punya, lah piye? Logikanya kan kita nggak bisa. Jangan, itu minum. Betul. Nah makanya kenapa tadi saya bilang saya ambil sampel dari yang ada di sini, yang jumlah lubangnya paling sedikit. Jadi nanti dimasukkan di anggaran dasar. Minum. Kalau yang bisa menjadi anggota dan pengurus itu yang lubangnya minimal sekian. Kurang dari sekian itu nggak bisa. Jadi masuknya nanti di skala. Nah, belum bisa belum. Yang paling sedikit berapa nanti? Tuh. Terus yang poin selanjutnya Bener ya, aku itu gak masuk masalah ya. Kanan dulu. iuran ya. Kas. Nandur Pelan pelan. Cuma ngomong gak nandur. Tadi kebun. Tentang kebun lah. Yang pertama saya minta maaf Nambah bagi dua. Nambah yang bagi dua. kemarin Iya. nggak bisa Bisa. hadir karena bulan panen. Sebelah rumah bangun. Terus sama Pak Kus juga saya minta maaf juga nggak bisa hadir dan baru sekarang hadir dan mau nggak mau dijadikan ketua tuh. Nah jadi terkait iuran, jadi saya pribadi entah mungkin teman-teman juga kemungkinan sama lah pengennya. Jadi enggak, jadi jangan memberatkan masing-masing. Jadi contoh misalkan di tempat saya bilang udah nggak usah urunan, saya yang sediakan semua. Ya janganlah, kita tetap iuran, kita kasihkan ke tuan rumah. Kalau kita di rumah masing-masing pengurus atau di siapa, tetap kita kasih iuran. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misal kita di lokasi seperti sekarang, itu pun sama, kita tetap ada iuran. Nah, cuma bedanya karena kita masih belum ada yang namanya iuran kas berapa ribu. Biar Bu Bendahara aja dulu yang nalangi, baru nanti kita patenkan kasnya itu berapa dan setiap kapan. Setiap panen. Nah, Setiap panen. Tuh, Iya. entah setiap bulan atau setiap kapan, udah itu nanti kita sepakati bersama. Besarannya berdasarkan banyaknya lubang tanam. kalau kabeh. Persentase. Awur lah. Mun pas kali sak keren obeng melolo. Minum dulu. Ngombe sik. Mas 3.000 per lubang tanam. Kan dikalekno ae wis. Wih, kan sesuai kemampuan. Ya sing enak Johan, Lek, kan nandur, Lek. Tanya syaratnya diakui sebagai asosiasi hobi. Syaratnya cuma 2, Mbak. 3. Yang pertama kita terbentuk pengurus. Yang kedua kita punya ADRT. Yang ketiga kita ngundang disperda. Terus perlu nggak kayak sing pas Kokji dulu kan mengumpulkan Logo, logo-logo, alamat, ngono. email, segala macam. Itu nah kalau itu ini Pak. Gini, untuk logo kita harus memang punya logo asosiasinya sendiri ya, bukan logo masing-masing farm. Kalau logo dan nama-nama masing farm itu nanti kita butuhkan waktu pemetaan yang namanya produksi. Tapi kalau untuk dispertanya kita nggak pakai. Kayak itu lebih ke marketing ya. Logo Nah. masing-masing itu untuk ini lo anggotaku sekian. Benar. Jadi nggak ada. Aturan komentar di tanaman. Nah terus untuk pembahasan ADART nanti kita sepakati lagi. Wes nggak usah seistimewa ini lah kalau kata aku. Nah menurutku ya.
wis dimanapun pokok ono kopi ono teh wis budal. Kenapa? Soalnya ADRT iki ruwet. Nek kopi iki ra iso. Kita mikir. Nah, itu panjang, makanya kenapa nggak aku bahas ADRT itu sekarang? Karena ADRT itu panjang, jadi pasalnya banyak. Cuma aku udah bawa contohnya, tak share di grup ya, biar bisa dilihat masing-masing. Oh iya, Bayu sini film gini-gini. Ya, bahas gini-gini ada apa? Aku kok nanti bisa. Area ke pasar. Oh iya. Ya, ADRT-nya itu banyak. Masing-masing owner farm pasti punya pasar masing-masing. Nah, nanti kita sepakati bersama, kita plotkan pasarnya setiap masing-masing farm itu berapa kilo sih. Nah, dari sana kita bisa tahu tanaman apa sih yang memang kurang dan tanaman apa yang memang over. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang misalkan farm A dia pasarnya gede, katakanlah 1 kintal tapi produksi dia hanya 50 kilo, jadi masih loss 50 kilo, nggak bisa dia cukupin. Nah, fungsinya di situ. Kalau kita udah bisa memetakan itu, paling nggak kita tahu dan kita nggak bakal bingung yang namanya pasar. Itu yang kedua. Yang ketiga, nggak ada yang namanya nanti bentrok barang. Jadi misalkan Pak Warso masukkan di A, nah saya juga masukkan di A, akhirnya bentrok. Otomatis nanti bakal ada yang satu diambil, satu enggak. Itu. Jadi yang saya pengen kita, nah itu ujungnya nanti disolid. Jadi kita nggak ada pecah, nggak ada sikut-sikutan pasar. Dan nanti pasti yang ngelola itu satu orang untuk urusan pasar. Jadi untuk urusan marketing, satu orang yang ngelola. Jadi terserah dia mau diatur sedemikian rupa. Yang penting kita nggak ada overproduksi, kita nggak ada yang namanya terjun harga. Karena terus terang kayak kemarin harga kayak Pak Coy terjun bebas. Satu karena overproduksi, cuma yang paling aku titik beratkan Mak itu karena pemain baru. Paling enggak kita bisa tunjukin lah ke komunitas yang lain. Komunitas di Sumber itu ada banyak. Yang baru itu PHC. Kalau yang lama itu ya termasuk Gojek, GMH, terus komunitasnya Mbak In itu juga ada. Nah juga Pak D ini yang forum petani hidroponik itu kalau yang baru ada PHC itu banyak. Nah kita nanti di sana kita bisa apa ya istilahnya ngajak mereka. Ayo kita bangun Jember itu bersama lah. Paling enggak kita menuin pasar Jember. Jadi nantinya kita nggak ada gap. Ini untuk ini ya tujuan akhir lah. Cuma tujuan yang paling saya garis bawahi ya untuk anggota kan ini itu juga kita nanti satu pintu aja. Entah Pak Warso, entah siapa, Rokul pun juga, nutrisi pun juga. Jadi nanti ada yang namanya harga khusus lah. Harga anggota, Betul. non anggota. Jadi ada harga anggota, ada harga yang non anggota. Jadi yang non anggota itu ya sudah yang di luar asosiasi kita. Boleh kita mau jual berapapun. Cuma kalau untuk yang anggota kita tekan lagi seminimal mungkin untuk urusan nutrisi dan segala macam. Cuma dalam tanda kutip, yang penting nggak rugi lah. Boleh. Dibebani nanti ada iuran keanggotaan dalam kurun waktu berapa lama, nominalnya berapa, nanti ditentukan lagi. Terus yang kedua juga keuntungan menjadi anggota itu mau belanja peralatan hidroponik apapun
akan mendapat diskon. Itu ya. Jadi biar take and give itu loh maksudnya. Jadi ada mereka memberi tapi mereka juga menerima keuntungannya menjadi anggota gitu. Apa sih untungnya aku jadi anggota? Tambahan supaya bendahara itu punya saldo dari sumbernya dari mana saja gitu ya. Ini kan yang dibahas masih personal ini barusan. Kemudian secara asosiasi bendahara punya saldo kalau tidak kan gitu. Tadi dan sudah disampaikan Mas Vicky, mungkin yang poin ketiga project bagus. Gitu ya. Kita nanti bisa mungkin sumber dari project tersebut. Mungkin project kita dari pesanan instalasi atau project pelatihan. Itu bagus. Mungkin berapa persennya nanti kita masukkan dalam kas. Jadi nanti eksekutornya ya kita semua ini yang ada di sini. Pelatihan, pembuatan GH dan yang lain-lain pokoknya yang menghasilkan menggunakan kelegalan kita tersebut bagus. Mungkin ada event kita seperti di undangan ada kegiatan kayak pameran atau apa gitu bagus. Otomatis kita bisa menjual produk kita. Nanti hasilnya ya dari itu untuk kas tersebut. Kira-kira gitu kan Mas Vicky ya. Nah. Jadi nanti contohnya kalau ada pembuatan GH nih. Ada pembuatan GH misalnya dari kita yang ikut 5 orang penggarap. Nah, 5 orang ini nanti juga dapat uang lelahnya, nanti berapa persennya masuk ke dana bendahara kas itu. Ya, itu ya. Termasuk event-event pelatihan, semua memang masih terlibat kita kan untuk buat kelas, semua yang pasti terlibat. Untuk honor lah masih pasti ada sebagian untuk kas lagi, gitu. Ya. Nah kalau pembagian itu untuk project, event dan lain-lain. Dari yang saya saringkan yang sudah legal Asani Bondowoso, mereka nggak naruh di ADART untuk persentasenya. Kenapa? Pertimbangannya mereka itu project beda-beda nominalnya Pak. Project itu nominalnya beda-beda dan yang ikut pun pasti nanti beda-beda, nggak melulu orang itu. Jadi persentasenya itu nanti disepakati dari tim projectnya sendiri. Misalkan proyeknya 1 juta. 1 juta yang ikut 4 orang. Kita bagi dulu. Hasil bersihnya 1 juta, kita bagi dulu ke 4 orang, 200-an. 800 kan? Nah, ada sisa 200. Kita sepakati 200 ini mau dibagi lagi atau kita masukkan kas. Itu kalau modelnya Bondowoso. Cuma setiap kita ada project, entah itu event, entah itu apa, kita wajib ada yang namanya RAB dan LPJ. Apa ini Mas, diperjelas Mas? Itu laporan. RAB itu rancangan anggaran biaya. Itu harus kita florkan, terutama ke pengurus. Kalau anggota nggak perlu, terutama ke pengurus. Jadi baik nota dan segala macam mohon disimpan. Jadi nanti kalau yang memang pegang project, pegang event, itu Contoh. wajib harus ada RAB dan LPJ Mas. Nah, di LPJ itu harus apa tadi? Nah di LPJ itu harus menyertakan yang namanya nota, karena nggak mungkin kita beli A tanpa nota. Tuh. Ini kaitannya karo kerja. Nah itu. Jadi fungsinya RAB dan LPJ itu buat laporan nanti ke Disperta. Selama setahun kita ngapain aja. Itu nanti terjelaskan di sana. Misal kita ada event A, ada project B. Nah, kita bisa menginfokan ke mereka, kita ada project ini, profitnya sekian, punya siapa. Itu. Tujuannya di sana. Nanti fungsi juga ke laporan ke anu itu ya, ke pihak pertanian berarti ya. Ya, nah ini itu kan tadi plusnya lah, baiknya. Nah sekarang buruknya ya, kabar buruk. Ya, kabar buruk. Karena di Jember itu yang menurunkan SK asosiasi itu bupati. Nah sekarang kan lagi menjelang pergantian. Jadi entah
kemarin saya sempat ngajak omong Pak Gin dari Bondowoso, dia kan dinasnya di Disperta. Terus saya juga kebetulan sekretaris di Kapoktan, jadi sempat ngobrol sama orang pertanian. Itu jawabannya mereka sama, ajukan saja dulu Mas, karena nanti yang menentukan SK itu turun atau enggak itu bupati. Nah, jadi asumsi saya semoga saja dipermudah tanpa adanya politik. Tuh, nah memang beda di Jember. Kalau di Bondowoso yang menurunkan SK-nya itu langsung dari Disperta, nanti langsung dikirim surat ke Kementan. Jadi yang menerbitkan SK-nya itu Kementan. Kalau di Jember enggak, yang menerbitkan itu bupati SK-nya. Tuh. Istimewa. Ini bedanya gini Mas. Kalau Bondowoso tembusannya lewat Disperta. Kalau di Jember tembusannya lewat bupati. Ya, bedanya di situ aja. Kalau untuk urusan rentandanya itu sama-sama aman posisinya. Cuma kan hidroponik ini baru. Yang lama itu kan kalau asosiasi yang ada dan yang saya ketahui itu kan kakao, kopi, terus tembakau, cabai, Tebu. sama tebu. Itu yang ada asosiasinya. Kalau hidroponik kan masih baru. Makanya kenapa baru beberapa yang mendirikan asosiasi secara resmi. Nah, kenapa saya nggak pingin koperasi atau UD? Karena nanti kalau koperasi dengan UD, kita bukan bawa yang namanya organisasi lagi, tapi kita bawa personal. Kalau kita sudah ngomongin koperasi, pasti di sana nanti ada yang namanya simpan pinjam dan simpanan pokok dan segala macam. Nah, karena saya pribadi nggak mau melulu urusan uang. Kalau saya pribadi pengennya gimana caranya asosiasi ini dikenal orang, produk kita dikenal orang, ya produk kita diserap sama pasar. Dan kita ya makin solid di sini. Untuk urusan dana dan segala macam itu bonus sudah. Itu kalau saya pribadi. Kalau memang mau di-UD-kan, di-CV-kan, monggo personal saja. Masing-masing farm atau contoh kayak saya pribadi itu sudah di-CV-kan. Tuh. Jadi kalau untuk grup ini diasosiasikan saja. Yang penting kita legal menurut Kementan dan Kemenham, insya Allah aman. Kita mau masuk di supermarket pun itu aman. Jadi kita kalau memang belum CV, belum UD farmnya, kita bawa nama asosiasi saja. Ya, oke ya. Jadi SK asosiasi yang kita tunjukkan ke buyer-buyer mereka. Itu insya Allah bisa. Terus namanya apa? Nah, namanya itu monggo disepakati sudah. Namanya sesi ketiga kita cari tempat lagi selain di sini. Oh, gitu ya. Suwi lah. Oleh momen-momen ya. Oh iya. Momen-momen Cuma ya. usul namanya Asosiasi Petani Hidroponik Jember. Simpel ya. Ya, kalau aku sih usulnya namanya itu aja. Aspirin asosiasi petani hidroponik Jember. Bener. Iya diulang. Asosiasi petani hidroponik Jember. Oh, enggak, ono ne mau ono apa an Jember Iya, ya. makanya Gus. Mata pelengen Gus, pakai aspirin gitu loh. Singkatannya Aspirin Bandung. Bapak ngomong dispertan mau apa? Dispertan ya. Serta Itu nanti Monggo, Pak. apa yang Semua dituju balas. kita melihat hasil Cambil. tani kita kah atau Nanti juga nyampur di dalam. melihat apa proses Pasti nasinya sendiri. Ya, nggak apa. Ya udah di jeruk. cara dioptilai bagaimana? Sama juga sama di dalam. Iya. Soalnya cuma berkas-berkas itu ya. Disperta ini sebetulnya nggak ribet. Jadi dia nggak mau turun ke lapangan sebetulnya. Onde saya. Makanya kita cuma butuh yang namanya berkas. Ya berkasnya itu tadi. Kita secara kepengurusan ada dan secara ADART kita ada.
itu mereka nilainya dari sana saja. Karena insya Allah menurut ADRT itu kan sudah jelas arahnya asosiasi kita kemana, outputnya kemana, tujuannya kemana, itu sudah jelas di ADRT. Jadi mereka nilainya dari sana. Di dokumentasi kita aja ya. Iya. Hampir mirip kayaknya Pak, 17-18. Terus siapa sih buka mau? Lewis mari ya ditutup. Monggo ada lagi. Mungkin ada lagi. Masukan pertanyaan mumpung sebelum maghrib. Kok, ayo kok. Apa? Rumah usul kok. Sambil makan. Kemarin kalau usul namanya itu. Oh, itu ya. Aspirin mau. Enggak sih gitu. Atau break dulu aja ya, kita makan dulu aja ya. Nanti kita sambung sambil menikmati konsumsi. Kok. Buka puasa gitu. Itu di grup sudah tak share contoh ADRT. Ya. Jadi bisa dipelajari. Jadi kalau kita sudah ketemu lagi, kita nggak perlu tanya ADRT itu apa, pasalnya ada berapa, dan yang masuk di ADRT itu apa aja. Jadi nanti bisa mempersingkat waktu. Dan kalau ada masukan, ada usulan, Mas adanya harus gini, Mas adanya gini, monggo bisa disampaikan di grup atau langsung privat message. Ya, Masuk oke. ke berarti itu sudah ya. Apa namanya? BPS ya? Bisa ya, akun. Bisa. Oke. Oke, sambil jalan aja kita menikmati. Tutup kade apa nggak makan kade? Ya, makan Ya nah, makan. Makan gak ada beda Oh, iya, tutup di nggak mudik. Rasa ibu. berdiri tanggal berapa? Hari ini. Hari ini Pak, 25. 5. 5 Agustus.